إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga, pemberian dan kebaikan yang tak terputus. Terkhusus di malam hari ini kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita membaca risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Fadlul Islam, kitab keutamaan Islam. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, babu ma jaa fil khuruji an da'wal Islam. Bab apa yang datang tentang keluar dari dakwal Islam, keluar dari seruan Islam atau penamaan Islam, panggilan Islam. Berkata Asy-Syarihah Hanan bintu Ali hafizahullahu ta'ala, arada imamud da'wah rahimahullahu fi hadzal bab al-yulfitan nadhara ila asbabi huduthil iftiraqi fi hadhihi al-ummah wa adam ijtima'il kalimati bainal muslimin ala wa hiyal asma'u wasyi'aratu wal alqab wallati qad takunu bit ta'assubi aw wallati qad takunu bit ta'assubi ila baladin aw qabilatin aw rajulin aw bit ta'assubi ila fi'ah aw hizbin aw jama'ah aw firqah aw takunu bit ta'assubi ila madhhabin muayyan fahadathat asma'un kathiratun fi hadhihi al-ummah mukhalifatun lil asma'i asy-syar'iyyah allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi kitabih aw dzakaraha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Imamud da'wah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, maksudnya di dalam bab ini ingin mengalihkan perhatian kita kepada sebab-sebab terjadinya perpecahan di umat ini. Serta sebab tidak bersatunya kalimat di antara kaum muslimin. Apa sebab-sebab tersebut? Ala, kata beliau hafizahullah, yaitu atau ketahuilah, wahia, sebab-sebab tersebut adalah al-asma, nama-nama atau penamaan-penamaan, nama-nama
wasyi'arat, syiar-syiar, wal alqab, laqab-laqab, ya, gelar-gelar. Jadi ada nama-nama kadang mengakibatkan ya, perpecahan, mengakibatkan tidak bersatunya kalimat di antara kaum muslimin, ya. Wallati qad takunu bitta'assubi ila baladin, dan juga kadang ya, ya, perpecahan di antara kaum muslimin, tidak bersatunya kalimat mereka juga disebabkan oleh fanatik ya, terhadap ya, negeri. Ya, jadi kalau dari negeri ini, ya, maka dia hanya loyal ya, kepada orang yang satu negeri dengannya. Ya. Jadi fanatiknya karena suatu negeri, ya, bukan karena agama, ya, bukan karena mereka kaum muslimin, ya, atau qabilah, ya, atau fanatik kepada seseorang. Ya. Ini dari hal-hal yang menyebabkan terjadinya perpecahan, ya. Fanatik buta terhadap seseorang, ya. Cinta dan bencinya diukur oleh diukur dengan orang tersebut, ya. Bukan ya karena Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Au bita'assubi ila fi'ah, atau fanatik kepada kelompok, au hizb atau golongan, au jamaah atau jamaah, au firqatin atau firqah, ya, firqah kelompok juga, ya. Au takunu bitta'assubi ila madhabin muayyan, atau ta'assub, ya, fanatik kepada madhab tertentu, ya. Jadi kalau yang bukan satu madhab, ya, maka dimusuhi, ya. Madhab, ya, Hanafi, dia hanya dengan madhab Hanafi, ya. Dia memusuhi orang yang bermadhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Orang yang bermadhab Maliki juga demikian, bermadhab Syafi'i juga seperti itu, madhab Hambali juga seperti itu. Kalau sudah fanatik seperti ini, maka dipastikan pasti akan terjadi apa? Perpecahan dan tidak bersatunya kalimat di antara kaum muslimin, ya. Sebab ya, yang menjadi ukuran bagi mereka adalah madhab, ya. Fahadathat asma'un katsirah, sehingga muncullah nama-nama yang banyak, fi hadhil ummah, di tengah umat ini, mukhalifatun lil asma'is syar'iyyah, yang menyelisihi nama-nama syar'i, allati dzakaraha Allah azza wa jalla fi kitabih, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, au dzakaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Wa mimma la syakka fihi anna at-tafarruqa fi hadhihi al-asma'i yujibul furqata fil abdan wa yujibul furqata fil aqwal. Dan dari hal yang tidak ada keraguan padanya, bahwasanya perbedaan, ya, perpecahan di dalam nama-nama ini, ya, tatkala masing-masing dari kaum muslimin itu bikin nama sendiri, ya, itu mengharuskan atau menyebabkan perpecahan di dalam abdan, di dalam badan, ya. Ada kerenggangan di antara mereka, ada jarak, ya.
wa yujibul furqata fil aqwal, dan juga mengakibatkan perbedaan, perpecahan di dalam ucapan-ucapan. Mimma ya'ni annahu yuhdithu iftiraqan fid din, ya. Wa iftiraqan fil jamaah. Baik. Dari hal yang menyebabkan perpecahan di dalam agama, perpecahan di dalam kelompok-kelompok. Nah, perpecahan yang seperti ini, kata beliau, inilah yang Allah Subhanahu wa taala cela dan ingatkan dari perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mencerai-beraikan agama mereka, ya, dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala kan menamakan umat Nabi Muhammad SAW itu dengan apa? Sebagai kaum muslimin, satu nama, atau kaum mukminin. Jadi kita hanya bernama dengan apa? Nama yang Allah sebutkan atau yang Rasulullah SAW sebutkan, kita adalah kaum muslimin. Tetapi tatkala di antara mereka ada yang, ya, bikin nama sendiri yang keluar dari nama-nama yang disyariatkan, ya. Tatkala misalnya dia fanatik, ya, atau ikut kepada pemahaman, ya, Jaham ibnu Safwan, maka mereka menamai diri mereka dengan Jahmiyah misalnya, atau bernama dengan nama karena ikut kepada paham i'tizal, mereka namai diri mereka dengan Mu'tazilah, ya. Ini sudah bikin nama-nama yang, ya, tidak ada di dalam kitab, tidak pula dalam sunnah Rasulullah SAW, ya. Ya. Akhirnya ada kaum muslimin dari golongan ini, ada kaum muslimin dari golongan ini, ya. Hal seperti ini, ini memecah belah agama, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, lasta minhum fi syai'. Engkau wahai Nabi Muhammad SAW itu sama sekali tidak termasuk dari mereka, ya. Jadi kalimat apa yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berlepas diri dari mereka, dan ini menunjukkan bahwasanya perpecahan, ya, itu, ya, merupakan hal yang dicela, karena Nabi Muhammad SAW itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan berlepas diri dari, ya, orang-orang yang bercerai-berai ini, yang berkelompok-kelompok ini. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya segala hal yang mengakibatkan perpecahan itu dilarang, ya. Karena di antara pokok, ya, agama kita itu adalah persatuan, ya. Segala hal yang bisa mengakibatkan perpecahan itu dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Baik. Jadi babnya bab apa yang datang tentang keluar dari penamaan Islam, ya. Dan ini dari perkara yang menyebabkan terjadinya perpecahan, ya. Tatkala seseorang dia bernama dengan selain nama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha.
Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kalian al-muslimin sebagai kaum muslimin. Jadi ini nama kita. Ya. Yang memberi nama adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, huwa di sini itu Allah Subhanahu wa taala. Dialah sammakum yang telah menamai kalian al-muslimin sebagai kaum muslimin. Ya, maka nama atau identitas kita sebagai muslim itu harus kita berbangga dengannya. Ya, karena itu adalah nama yang Rabb kita menamai kita dengan nama tersebut. Allah yang pilih nama itu untuk kita. Min qablu, sebelumnya. Jadi Allah sudah menamai kita di dalam kitab-kitab. Ya, sebelumnya kita adalah kaum muslimin. Ya. Umat Nabi Muhammad SAW itu adalah kaum muslimin. Wa fi hadza, dan di dalam kitab ini, itu dalam kitab Al-Quran. Jadi kita dari dulu, ya, dari zaman-zaman sebelum kita ada, sebelum umat Nabi Muhammad SAW ada, ya, di dalam kitab-kitab sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menamai kita sebagai kaum muslimin. Demikian pula di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah namai kita sebagai al-muslimin. Kata yang mensyarah kitab ini, wa qauluhu azza wa jalla huwa sammakumul muslimin, hadza huwa asy-syahidu minal istidlal bil ayah. Ya. Ini merupakan titik pendalilan. Ya. Jadi huwa sammakumul muslimin, dia yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin. Ya. Jadi kalau kita bernama dengan nama muslim, itu mencocoki syariat, itu tidak keluar dari dakwah Islam, penamaan Islam. Ya. Ini katanya merupakan titik pendalilan dari ayat, yaitu yaitu firman Allah wasammakumul muslimin. Wallahu azza wa jalla lam yusammi atba'ar rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismin illa bismil Islam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menamai pengikut Ar-Rasul Muhammad SAW dengan suatu nama kecuali nama Islam. Ya. Walidzalika kana ismul muslimina yakhtassu bihadhil ummah. Ya. Oleh karena itu nama al-muslimin itu khusus untuk umat ini. Wa ammasmul mu'minin faqad yashmalu kulla mu'min. Adapun nama al-mu'minin maka itu mencakup seluruh kaum mukmin, tidak khusus hanya untuk umat ini. Ya, jadi wallahu a'lam, yang saya pahami seperti ini. Jadi lafaz muslim itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kalau mukmin itu umum, yaitu orang beriman dari umat ini dan dari umat-umat terdahulu. Ya, jadi pengikut para nabi dan para rasul, ya, mereka adalah orang-orang beriman, mereka kaum mukminin. Tetapi lafaz muslim, ya, itu khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya dalam ayat Allah menamai kalian, ya, sebagai kaum muslimin di kitab-kitab sebelumnya dan di dalam kitab Al-Quran. Ya. Menunjukkan bahwasanya yang bukan umat ini nama mereka bukan muslim. Ya, seperti itu ya, wallahu a'lam. Kemudian kata beliau walihada yanbaghi al-muhafadzatu ala hadzal ismi fi kulli makan. Oleh karena itu
sudah sepantasnya untuk menjaga nama ini. Ya. Fi kulli makan. Kita jaga nama ini pada setiap tempat. Ya. Li'annahu tasmiyatullahi ta'ala, karena dia adalah nama yang Allah berikan. Ya. Fayajibu 'alal ibad an yardau bi tasmiyatillahi jalla wa 'ala lahum. Wajib bagi para hamba untuk ridha dengan penamaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Jadi nama yang Allah Subhanahu wa taala namai kita dengannya itu wajib kita ridhoi. Ya. Li'annaha akramu tasmiyatin wa a'dhamu tasmiyah. Sebab itu penamaan yang paling mulia dan paling agung. Ya. Jadi Allah yang menamai kita dengannya, menunjukkan bahwasanya itu bukan sembarang nama. Ya. Muslim itu suatu kebanggaan, ya. Identitas kita sebagai muslim, ya. Ketika kita disebut sebagai muslim itu suatu, ya, kebanggaan, sebab dia adalah akramu tasmiyah. Penamaan yang paling mulia, wa a'dhamu tasmiyah, yang paling agung. Karena Allah yang langsung menyebut kita dengan nama tersebut. Ya. Fal musammi huwa rabbul alamin. Yang memberi nama dengan nama itu dialah Rabbul alamin, Rabb alam semesta. Sehingga faman kharaja an tasmiyati rabbil alamin li ibadihi faqad kharaja an ma radiyahu Allah jalla wa ala li ibadihi muslimin. Ya, kalimat yang terakhir ini terhubung dengan judul bab. Sehingga barang siapa yang keluar dari penamaan Rabbul alamin li ibadihi untuk hamba-hambanya. Sekarang kan Allah namai kita sebagai kaum muslimin. Ya, kapan kita menamai diri kita, ya, dengan selain ini, ya, yang tidak ada dalilnya, berarti kita keluar dari apa yang Allah ridhoi untuk hamba-hambanya. Jadi Allah kan sudah ridhoi nama kita sebagai muslim, penyebutan kita sebagai kaum muslimin, tetapi kita ganti dengan nama-nama yang lain. Nah, berarti kita menyelisihi, ya, kita keluar dari penamaan yang Allah telah ridhoi untuk kita, ya. Jadi ini terhubung dengan babnya, bab tentang keluar dari dakwah Islam, penamaan Islam. Allah namai kita dengan muslim, terus kita pilih yang lain, ya. Sampai muncul nama-nama, tetap ada Islamnya tapi ada di belakangnya, ya. Ada Islam Arab, ada Islam, katanya Islam Nusantara. Padahal Islam itu satu, ya. Muslim adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kalau menyelisihi, ya walaupun ada Islam di depannya, kemudian ditambah kata Nusantara supaya tidak harus sama dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nah, maka hakikatnya itu bukan Islam. Sebab yang menjadi ukuran itu adalah hakikat dan makna, bukan nama dan lafaz, ya. Bukan nama dan lafaz, walaupun namanya Islam ini, ya. Tetapi kalau ajarannya
tidak sesuai dengan Islam yang Allah turunkan kepada nabinya, maka itu sama sekali bukan Islam. Karena yang menjadi ukuran adalah hakikatnya, bukan lafadznya, bukan pengakuan. Ya. Jadi ayat huwa sammakumul muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah menamai kalian sebagai kaum muslimin. Ini nama yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus ridhoi, tidak boleh kita keluar dari penamaan ini, ya. Baik. Terus penamaan dengan ahli sunnah wal jamaah, penamaan dengan salafi atau al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, itu bagaimana? Baik. Jadi asalnya dulu tidak ada nama-nama ini, ya. Di kalangan sahabat ada tidak nama ini? Semuanya namanya apa? Al-muslimun itu. Ya. Tapi setelah muncul kelompok-kelompok, yang mana kelompok ini bernisbah kepada Islam, tetapi sudah ada nama sendirinya. Ya. Kita dengan apa terbedakan? Ya. Muncullah nama ahli sunnah misalnya, atau al-jamaah, yang mana nama-nama ini ada dalilnya. Jadi kalau ada dalilnya berarti dia dari hal yang disyariatkan juga, ya. Tapi nama ini asalnya belum tersebar. Kita juga tidak menamai diri kita dengan nama tersebut. Nama kita itu, kita adalah orang-orang muslim. Nah, tapi setelah banyaknya kelompok-kelompok yang muncul, ya, ada yang menamai kelompoknya sesuai dengan pemahamannya, ada sesuai dengan kepada siapa dia ikut, ya. Maka kita perlu membedakan diri dari mereka, ya. Makanya misalnya kita namai diri kita dengan ahli sunnah. Kenapa dikatakan ahli sunnah? Sebab kita berpegang teguh dengan sunnah, ya. Wal jamaah, ya, sebab kita bersatu di atas kebenaran. Ukuran kita adalah kitab dan sunnah, dan kita bersatu di atas kepemimpinan, bersatu di atas kepemimpinan dari pemimpin kaum muslimin. Kita tidak memberontak, tidak mengkudeta, ya. Demikian pula misalnya penamaan at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah. Nah, itu dari penamaan yang syar'i, ya. Ada dalilnya dari sunnah Rasulullah SAW, ya. Demikian pula istilah salafi, ya, itu bernisbah kepada salaf, di mana Nabi SAW bersabda kepada putrinya bahwasanya sebaik-baik salaf bagimu adalah saya, ya. Salaf itu artinya para pendahulu, yaitu imamnya adalah Nabi Muhammad SAW, ya. Para salaf itu adalah para sahabat, ya, dan mengikuti mereka dengan baik, ya. Sementara kalau ada ya-nya, salafi artinya pengikut salaf. Jadi berbeda salaf dengan salafi. Kalau salaf itu orang terdahulu, tapi bukan semua orang terdahulu, ya. Kalau secara bahasa iya, semua orang terdahulu itu namanya salaf, ya. Tetapi secara istilah salaf itu orang terdahulu dari kalangan sahabat, ya. Tabi'in, atba'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Orang yang mengikuti mereka disebut salafi. Sehingga siapapun yang bernama dengan nama ini itu benar, tetapi yang menjadi ukuran itu adalah amalannya.
Kalau setelah dia menamakan dirinya saya adalah salafi, pengikut salaf, maka dilihat kalau dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesuai dengan pemahaman para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka dengan baik, maka dia benar dalam pengakuannya. Tetapi kapan amalannya, keyakinannya, ucapannya tidak sama dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, serta para ulama yang mengikuti mereka dengan baik, maka dia tidak benar di dalam pengakuannya. Kemudian kata penulis rahimahullah, Anil Harithi Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala amurukum bi khamsin Allahu amaroni bihinna. Dari Al-Harith Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, saya memerintahkan kalian bi khamsin, dengan 5 perkara. Allahu amaroni bihinna, yang Allah perintahkan 5 perkara ini juga kepada saya. Ya. Perhatikan lafaz ini baik-baik ya. Kata Nabi, saya memerintah kalian dengan 5 perkara. Berarti 5 ini perintah ya. Kalau dia perintah, maka asal sesuatu yang diperintahkan itu oleh Allah dan Rasulnya itu diwajibkan, itu asalnya. Sampai ada dalil yang memalingkan dari makna ini. Asalnya kalau Allah memerintah, Rasulullah memerintah, maka sesuatu yang diperintahkan itu wajib. Itu asalnya. Baik, perhatikan sabda Nabi SAW, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka saya akan amartuhum, saya akan memerintah mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Jadi kalau tidak memberatkan, Nabi perintah. Jadi kalau perintah artinya kan berarti harus, wajib. Nah, itu memberatkan. Andai kata perintah Nabi itu tidak wajib, tidak harus, berarti Nabi tidak akan memberatkan walaupun dia perintah. Sebab kan boleh kita tidak lakukan kalau makna perintah Nabi itu tidak wajib. Tetapi tatkala asalnya kalau Nabi memerintah berarti harus, wajib, itu akan memberatkan ya. Kata Nabi, seandainya tidak akan memberatkan umatku ya, maka saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak. Memerintahkan mereka ya. Kapan hal ini berat? Kalau diperintah. Kenapa? Karena kalau diperintah maka wajib. Maka Nabi tidak memerintahkan. Nabi hanya memberi contoh dari perbuatannya. Karena apa yang dicontohkan oleh Nabi ya, kalau tidak ada ucapan yang memerintah, maka asalnya itu bermakna dianjurkan, disunnahkan ya. Tapi kalau ada lafaz keluar dari ucapan Nabi, lakukan, berarti itu harus, wajib. Nah, sekarang Nabi mengatakan amurukum, saya memerintahkan kalian bi khamsin, dengan 5 perkara. Berarti 5 perkara ini apa? Wajib. Banyak hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Tatkala dikhususkan 5 perkara ini, berarti 5 perkara ini di antara hal yang paling besar ya. Jadi di antara semua yang Rasulullah SAW perintahkan ya, di dalam hadis ini Nabi khususkan 5, menunjukkan bahwasanya ya, ini termasuk perintah besar ya, termasuk perintah besar. Allahu amaroni bihin, yang Allah perintahkan saya, kata Nabi, dengan 5 perkara ini juga
Jadi Nabi Muhammad memerintahkan kita dengan 5 perkara ini, dan ternyata 5 ini juga Allah perintahkan untuk nabinya. Ya. Lafaz Allah perintahkan saya, itu Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwasanya Rasul itu dia hamba, dia bukan Tuhan. Dia tidak layak untuk disejajarkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada seorang pun dari umat ini yang menyerahkan sesuatu dari ibadah kepada beliau. Ya. Sebab Nabi juga diperintah. Ya, Nabi juga diperintah. Berarti dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada hal-hal yang kita di situ bersyarikat dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sama-sama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ya, ada hal-hal yang di situ Nabi Muhammad SAW khusus, ya, diberi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan yang lainnya. Ya, beliau adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling hebat penghambaan dan ubudiyahnya kepada Allah Tabaraka wa taala. Apa 5 perkara itu? Yang pertama as-sam'a, yang kedua wat-ta'ata. Ya. Mendengar dan taat. Ini dihitung 2 ya. Mendengar dan taat. Ya. Mendengar di sini ya bukan hanya mendengar dengan telinga, maksudnya patuh begitu. Makanya kalau kita disuruh misalnya, ya, kita dengar perintah itu, tapi kita tidak lakukan, ya, kita tidak patuhi, itu kita dianggap tidak mendengar. Paham ya? Kata mendengar di sini. Berarti as-sam'a wa ta'ah ya bisa dimaknai patuh dan taat. Ya. Dan keduanya ini ya sebenarnya bergandengan. Siapa yang patuh ya dia taat, taat nanti patuh gitu ya. Mendengar dan taat. Ini 2 kewajiban. Pada 2 perkara ini ada 3 hak di sini. Ya. Dan ini mendengar dan taat maksudnya kepada pemimpin kaum muslimin, ya, kepada pemerintah mukmin muslim. Ya. Di dalam kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin itu ada 3 hak di situ. Yang pertama di situ ada hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa itu hak Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah yang perintahkan. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amr minkum, di antara kalian. Minkum itu minal muslimin. Berarti yang wajib ditaati adalah pemimpin mukmin, karena minkum dari kalian. Ya. Jadi pada ketaatan kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf tentunya, itu berarti kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang perintahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, hak waliul amr. Ya. Mendengar dan taat kepada pemimpin pada hal yang ma'ruf, ya, maka itu bagian dari menunaikan hak mereka atas kita. Ya. Dan sikap nasihat terhadap mereka, ya, sikap tulus, ya. Berarti sudah dua amalan
Satu, menunaikan hak Allah karena dia yang perintahkan. Dua, menunaikan hak para pemimpin. Jadi kalau itu hak mereka, ya, kalaupun rakyat itu terzolimi, seharusnya kan dari hak rakyat terhadap pemimpin mereka harus dapat keadilan, kan begitu? Ya. Tetapi andai kata mereka terzolimi, ya, maka hak pemimpin itu tidak gugur. Ya. Kita tetap tunaikan hak mereka. Kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman mereka berarti mereka yang berdosa karena tidak tunaikan kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka untuk berbuat adil. Sama kita dengan orang tua misalnya. Kalau orang tua misalnya ya tidak amanah dalam menunaikan tugasnya sebagai orang tua, lalai terhadap anaknya, maka itu tidak jadi alasan bagi anak untuk boleh durhaka kepada orang tuanya. Tunaikan hak kedua orang tua, tetap berbakti. Ya. Itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Kita akan ditanya kenapa kita tidak berbakti, kenapa kita durhaka. Tidak akan ditanya kenapa orang tuamu seperti ini. Mereka yang akan ditanya juga, kenapa kita tidak amanah di dalam ya mendidik anakmu. Jadi masing-masing akan ditanya sesuai apa tugasnya masing-masing. Nah, kita akan ditanya tentang apa? As-sam'a wa ta'ah. Kita tunaikan itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka zalim terhadap rakyat. Ya. Kezaliman mereka itu mereka sendiri akan menanggungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak taat kepada mereka, berarti mereka berdosa, kita juga berdosa. Ya, tapi kalau kita taat, ya sudah, itu tugas kita sudah. Adapun hak kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam as-sam'a wa ta'ah, patuh dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin, itu juga terdapat hak kaum muslimin yang lain. Karena tatkala orang melakukan kudeta kepada para pemimpin, maka kejelekannya itu bukan hanya menimpa para pemimpin tersebut, tapi meluas, rakyat ikut sengsara. Ya. Paham ya? Berarti ada 3 kaitannya di sini. Maka mendengar dan taat itu bukan hal yang sesuatu yang harus dianggap sesuatu yang bisa dianggap remeh. Itu dari perintah besar. Perhatikan, dari 5 perkara yang Allah perintahkan di sini, yang Nabi perintahkan di sini, ternyata itu yang disebut di awal, as-sam'a wa ta'ah. Sebelum yang lainnya. Nanti yang lainnya ada jihad, ya, ada hijrah, ya. Terus ada tentang jamaah. Ya, dari 5 perkara ini yang didahulukan. Menunjukkan bahwasanya ini termasuk hal yang sangat penting, ya, dalam dasar agama kita. Sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini.